Ada sebuah pertanyaan yang menarik daripada pembaca. Mengapa gagak yang dipilih oleh Allah untuk mengajari Qabil? Banyak hewan-hewan yang lain di muka bumi selain gagak. Kenapa gagak yang kemudian Allah pilih untuk mengajari Qabil? Ini pertanyaan yang kemudian video ini dibuat. Ada banyak hewan di muka bumi, tetapi Allah memilih gagak mengajari putra pertama Nabi Adam alaihissalam, yaitu Qabil. Gagak mengajari Qabil bagaimana menguburkan Habil setelah dibunuh oleh sang kakak. Sang kakak lahir dari rahim yang sama, yaitu Siti Hawa. Dan ini adalah peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi. Habil sudah memohon untuk tidak dibunuh agar Qabil tidak menyesal nantinya. Tetapi mata sudah gelap, hati sudah buta, nafsu sudah memuncak, kedengkian dan iri yang tidak terkendali, dan nafsu yang kemudian menjadi pengendali. Maka pembunuhan pun terjadi. Apa di dalam Al-Quran? Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Fayayyuhal hibba, Qabil bingung setelah membunuh adiknya Habil. Bagaimana memperlakukan jenazah adiknya? Ia bawa jenazah adiknya kemana-mana. Dalam kitab tafsir At-Tabari, ia memikul jenazah adiknya selama 100 tahun tanpa tahu harus berbuat apa dan diletakkan di mana. Sesekali Qabil ini meletakkan di suatu tempat, kemudian dipikul lagi, diletakkan lagi, demikian seterusnya sampai Qabil terinspirasi dari perilaku gagak. Qabil melihat gagak yang lagi menguburkan gagak yang lain, sebagaimana dalam Al-Quran, فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, yaitu Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Kemudian Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka dari peristiwa itu, jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Gagak datang seakan-akan menjadi guru, mengajari Qabil bagaimana cara memperlakukan jenazah adiknya. Qabil mendapatkan inspirasi. Yes, ia tertarik dan kemudian menirunya. Allah kirim gagak ini kepada manusia pembunuh pertama di muka bumi. Ia menjadi guru pertama bagi manusia. Pertanyaan yang tadi, kenapa harus gagak? Mengapa gagak yang diutus oleh Allah? Yang menarik dalam suatu kitab An Al-Gharab, yakni min hayawan, para peneliti burung ini kemudian menyimpulkan di dalam dirasat Tayr Al-Gharab bahwa burung gagak yang kita kenal dalam bahasa Arab adalah gharab, adalah burung paling pintar dan paling licik yang pernah ada. Ini dijelaskan oleh fakta bahwa gagak memiliki ukuran belahan otak terbesar dalam kaitannya dengan ukuran tubuh pada semua burung yang ada di muka bumi. Hal ini dibuktikan dengan studi tentang perilaku dunia hewan, ya, yang jelas oleh para peneliti hewan. Dan setiap kejahatan dalam kelompok gagak memiliki hukuman tersendiri, atau kita kenal dengan mahkamatul tuyur atau mahkamatul gharab. Kejahatan yang dilakukan gagak misalnya
dalam merampas makanan anak gagak, maka ada hukumannya. Apa hukumannya? Hukumannya bagi gagak tersebut adalah sekelompok burung gagak mencabuti bulu burung gagak yang lain yang menyerang tadi sampai tidak bisa terbang seperti anak-anak gagak sebelumnya. Sedangkan kejahatan gagak yang merobohkan sarang gagak lainnya, maka akan ada pengadilan juga. Apa pengadilannya? Sang gagak diperkosa, diwajibkan juga bagi penyerang untuk membangun sarang baru. Kalau merusak sarang, maka disuruh membangun sarang baru bagi pemilik sarang yang diserang. Ini luar biasa, mungkin jarang ditemukan pada burung-burung yang lain. Ada juga ketika burung gagak memerintahkan untuk membunuh penyerang dengan memukuli mereka sampai mati dengan paruh mereka. Maka al-gharabu fil ilmi al-hadis athbata al-ulama al-mukhtassun bidirasati ilmi suluk al-hayawanat wa at-tuyur fi abhathim anna al-gharab min baini sairil hayawan wa at-tuyur alladhi yaqumu bidafni mautah. Ini keunikannya, bahwa burung gagak itu keunikannya, kalau burung gagak meninggal, mati, wafat, maka dia menguburkannya. Ini yang kemudian ditiru oleh oleh Qabil ketika membunuh Habil. Dan ini menurut sains modern, keunikan burung gagak dan kecerdasan burung gagak. Dan kesimpulan dari berbagai peneliti terkait dengan hewan, yaitu terutama para burung-burung, bahwa hewan yang paling cerdas, terutama burung, adalah burung gagak, sehingga manusia pun menjadi murid pertamanya untuk belajar padanya. Kecerdasannya tentunya berbeda dengan kecerdasan dunia hewan lainnya, atau kecerdasannya berbeda dengan manusia. Dan ini bisa dibaca dalam kitab Al-Gharab At-Tarikhi wa At-Thaqafi wa At-Tabi'i. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan menjadi wawasan tentang burung gagak. Kenapa burung gagak menjadi guru pertama, atau burung atau hewan pertama yang mengajari manusia, yaitu Qabil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.